Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semua. Untuk pertemuan pertama mata kuliah psikologi industri, dan kadang-kadang saya juga nanti akan menyebutnya psikologi industri dan organisasi. Ini adalah terkait dengan kontrak pembelajaran. Jadi pada pertemuan pertama ini saya ingin membahas tentang kontrak pembelajaran, di mana dalam kaitan dengan penilaian dan ujian akhir semester, saya mengharapkan bahwa setiap mahasiswa itu bisa hadir lebih dari 70%. Ini adalah syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Nah, kemudian dalam kaitan dengan penilaian, nilai akhir dihitung mulai dari tugas mata kuliah dengan bobot 20%, kemudian ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semester itu 45%. Nah, penilaian sekarang berbeda dengan yang sebelumnya, ada A, A minus, B plus, B, B minus, C plus, C, dan D, serta E. Ya. Jadi ini tapi tetap bobotnya sama seperti yang dulu, ya, mulai dari 4, 3,7, 3,3, 3,0, dan seterusnya. Nah, kemudian dalam kaitan dengan perkuliahan psikologi industri ini, kita membahas tentang psikologi industri berupa teori, pengertian, dan juga ruang lingkupnya. Kemudian terkait dengan dasar-dasar perilaku individu, kemudian perilaku kelompok, dan juga organisasi. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan apa tujuan utama daripada psikologi industri. Nah, ini mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan wawasan agar mahasiswa mampu memahami aspek-aspek psikologi perilaku manusia dalam lingkup industri dan organisasi, mulai dari lingkup individu, kelompok, juga organisasi. Nah, selain itu, perkuliahan ini juga bertujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu mengembangkan pengetahuan mengenai perilaku individu, kelompok, dan organisasi, juga untuk upaya dalam rangka untuk meningkatkan iklim kerja organisasi. Nah, sebagaimana biasa seperti tahun sebelumnya, selama masa pandemi kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara jarak jauh atau secara virtual, tapi di dalam proses pembelajaran tersebut ada juga Zoom, dan juga bila telah dimungkinkan untuk melakukan tatap muka. Nah, ada beberapa referensi yang saya berikan untuk hal ini. Ini bisa dilihat di dalam materi yang saya berikan. Oke, selanjutnya menginjak ke hal yang kedua, yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkup dari psikologi industri. Kalau kita ketahui bahwa psikologi industri adalah suatu ilmu, ilmu ini tentunya kalau kata-kata psikologi artinya dalam cabang psikologi. Nah, ya, tapi di sini mempelajari perilaku manusia ketika ada di dunia kerja. Nah, secara khusus psikologi industri itu mempelajari mengenai peranan dan perilaku manusia di dalam bidang industri atau setting kerja, baik sebagai tenaga kerja, ya artinya karyawan, manajer, supervisor, maupun sebagai konsumen. Nah, selain itu juga mempelajari konteks individual yang merupakan suatu perilaku industri terhadap setting kerja, serta juga dalam kaitan dengan kelompok dan kelompok di organisasi. Nah, kemudian dalam kaitan dengan perkembangan disiplin ilmu psikologi industri ini, sering juga kita mengatakan bahwa psikologi industri ini disebut juga psikologi industri dan organisasi atau PIO. Nah, ini yang cukup populer sekarang ini, tapi saya tetap menggunakan kata-kata psikologi industri karena memang kecenderungan masyarakat sekarang ini sudah dalam kaitan dengan industri dikaitkan juga dengan organisasi. Nah, selanjutnya adalah psikologi industri ini kita lihat perkembangannya. Ini kalau kita lihat ini adalah ilmu atau bidang ilmu psikologi yang kompleks. Karena apa? Karena ilmu psikologi ini yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi pada lingkungan kerja. Ada yang berpendapat bahwa tujuan dari psikologi industri adalah meningkatkan performa karyawan dan organisasi. Nah, ini adalah yang utama. Nah, kemudian dalam kaitan dengan apa peran penting dari psikologi industri. Nah, psikologi industri ini memang memiliki peran penting dalam konteks SDM perusahaan.
Misalnya yang pertama, membantu dalam kaitan dengan menganalisis sumber daya manusia dalam perusahaan atau organisasi, seperti kaitan dengan analisis jabatan, penilaian kinerja, pelatihan, mutasi, ya, dan juga dalam kaitan dengan rencana rekrutmen, yaitu pembuatan lowongan kerja. Kemudian juga dalam rangka membantu dalam proses rekrutmen. Nah, yang tadi seperti saya katakan, ya, dia bisa membantu dalam kaitan bagaimana kita untuk menjelaskan posisi-posisi apa yang penting dalam kaitan dengan rekrutmen yang akan kita lakukan. Nah, kemudian juga dalam kaitan setelah rekrutmen ada seperti penempatan tenaga kerja, juga dalam kaitan menetapkan payroll, ya, yaitu pengajian, juga dalam kaitan dengan training. Nah, ini adalah tujuan yang penting dari psikologi industri. Kemudian apa manfaat? Ya, kalau kita lihat dari sisi manfaat, jelas kita pertama adalah psikologi industri ini bisa membantu perusahaan atau organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan apapun, ya. Kemudian juga menjembatani kebutuhan individu dan kebutuhan dari organisasi. Jadi ada sebagai jembatan dari dua kutub kepentingan, ya. Kemudian adalah meningkatkan kemampuan individu dalam setting kerja. Nah, sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kompetensi individu, juga dalam kaitan bagaimana untuk perkembangan perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah menjamin kesejahteraan tenaga kerja dengan memperhatikan hal-hal seperti kepuasan kerja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.